Bung Rocky, ketemu lagi. Anda kan banyak melakukan perjalanan ke daerah, beberapa daerah ini. Sempat ketemu dengan petani sawit nggak nih, Bung Rocky? Oh banyak, petani Banyak. sawit dan petani cangkang sawit bahkan itu di Samarinda kemarin yang. Petani cangkang sawit ya? Ada nih cangkang sawit itu ternyata itu buat biomasa itu. Permintaan dari Kanada, Eropa, Polandia segala macam itu. Jadi ternyata bahwa kemampuan kita sebetulnya untuk mengolah bagian yang ampas itu dikumpulkan oleh petani dan berguna. Jepang juga butuh cangkang sawit untuk energi biomasa itu. Nah, petani sawit tentu udah lama merintih lebih dulu karena harga pernah jatuh sampai 300-400 rupiah. Jadi itu problemnya itu. Tapi jangan soal cangkang sawit ini yang justru saya sebut aja dipulung oleh para petani, dikumpulkan oleh koperasi-koperasi lalu dikasih pajak lagi itu jangan bikin menderita lah itu. Ya. Nah ini saya jujur aja bingung nih membaca pernyataan dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan ya. Karena katanya pemerintah sekarang ini sedang meninjau kemungkinan untuk menghapuskan kembali DMO, Domestic Market Obligation, 30%. Ini kan yang kemudian menjadi heboh kemarin sehingga ada sejumlah orang pengusaha yang jadi tersangka, termasuk juga Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini saya hitung udah berkali-kali terjadi gonta-ganti kebijakan sedang diperlakukan DPO, dicabut, dinaikkan dulu. Tadinya kan DPO itu 20%, naik lagi menjadi 30%, kemudian dihapuskan DPO-nya. Sekarang mau dipergunakan lagi. Ngurus kelapa sawit aja, ini maksud saya gitu. Kelapa sawit aja nggak bisa gitu, apalagi ngurus negara gitu. Ya karena nggak bisa ngurus kelapa sawit, ya ngurus perang Rusia aja. Jadi kan kesulitan pada Menteri Perdagangan adalah sinyalnya apa sebetulnya. Sinyal itu kan mesti dibaca dengan bagus karena ini soal kepentingan Jokowi dan kepentingan oligarki kan. Jadi berseliweran di situ dari dulu cuma itu masalahnya tuh. Lalu menghasilkan 3 tersangka, Menteri Perdagangan, Lee Chen Wei, Menteri. Oh 5 malah 5. Udah 5 ya. Jadi kita bertanding sebetulnya dengan ini kriminal atau betul-betul sesuatu yang memang diperlukan sebagai kasus untuk kepentingan politik kan. Jadi di belakang itu ada persaingan politik yang terus jadi latar dari soal ini. Tapi yang penting bagi mama itu mau ngapain pun harganya harus turun kan. Politik dapur kan cuma itu intinya tuh. Jadi kita jangan disodorkan lagi oleh ya saya mungkin akan ya bilang aja Menteri Perdagangan saya punya kalkulasi dan itu mesti dihentikan itu aturan ekspor berbasis DMO itu kan supaya jadi pilihannya saya mau jadi menteri yang tidak ingin intervensi karena itu biarkan mekanisme pasar tuh. Nanti permintaan internasional yang akan mendikte mau dikosongin nggak tuh tangki penampung minyak sawit itu tuh. Kalau berlebihan di situ ya nggak ada yang bisa masuk di situ. Dan untuk memelihara kualitas minyak sawit kan dia mesti ada suhu tertentu kan dipanasin lagi itu. Begitu pemanasannya udah mungkin nggak bermutu diekspor harganya jatuh. Kan itu ada soal-soal teknis yang memang menyebabkan komoditas itu naik turun volatilitas harganya. Yang nggak boleh naik turun adalah kebijakan pemerintah tuh karena ini menyangkut harkat dari petani sawit yang terpuruk terus tuh. Walaupun ya petani sawit kadang-kadang merasa oke naik sedikit tuh di Aceh naik sedikit. Ya tapi kepastiannya apa itu? Kepastian itu tergantung pada keputusan yang harus diambil risikonya apapun oleh menteri. Menteri baru bilang ya mungkin saya akan naikkan, mungkin saya akan turunkan, mungkin saya akan hapuskan, mungkin pajaknya saya kurangi segala macam tuh. Jadi di dalam kebingungan itu tentu oligarki merasa oke, kami mampu untuk berselancar di tengah-tengah kebingungan birokrasi. Iya. Nah kan ini dengan berubah-ubahnya aturan-aturan ini kan bisa juga digunakan oleh para penegak hukumnya untuk jadi argumen terhadap mereka yang sekarang ini dianggap melakukan korupsi karena penyimpangan ekspor DMO tadi ya, kuota. Kan asal mulanya kenapa kemudian ada tersangka yang ditangkap oleh oleh Kejaksaan Agung kan ya berkaitan dengan penyimpangan kuota ekspor DMO kan gitu, dan angkanya cukup besar loh, disebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa kerugian negara itu mencapai 20 triliun. Dan ini kalau kita balik lagi ke pernyataan Masinton Pasaribu, ini kan digunakan oleh mereka untuk mendanai yang tadi kampanye 3 periode itu gitu.
Iya, itu yang kita selalu ingin perlihatkan, bahwa latar politiknya lebih kuat daripada sekedar persaingan paradigma ekonomi, itu mau pasar bebas atau aturan negara. Tetap itu itu tetap di belakang itu politik istana untuk ngumpul duit untuk kampanye itu. Kan itu yang sekarang kok tiba-tiba ini cuma soal kemanusiaan, petani kita lindungi, enggak. Bongkar juga itu skandal politik yang menyebabkan menteri itu pada waktu itu ragu-ragu, lalu terjebak di dalam opini publik, akhirnya masuk tahanan jadi saksi minimal sekarang oleh kejaksaan. Jadi tetap di dalam upaya kita melihat kebersihan sesuatu yang kriminal, di belakangnya ada yang sangat nada politisnya tinggi betul. Jadi bongkar bahwa ini skandal, bukan sekedar kejahatan perdagangan, ini skandal dalam upaya menyelamatkan wajah kekuasaan. Itu ini sama aja dengan skandal-skandal di Amerika, Iran Contra yang dulu dipakai oleh Bush untuk kumpulin dana, karena itu diselundupkanlah senjata untuk bertambah dengan politik Iran waktu itu. Di dunia ini begitu. Jadi jangan Indonesia dianggap bahwa Indonesia itu bijak dalam perpolitikan. Nggak ada yang mau ini money politik. Jadi intinya yang sedang diperiksa kejaksaan sekarang itu adalah money politics yang mesti diterangkan. Money politics artinya uang buat main politik. Ya, dan sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa kebijakan dalam ekspor sawit ini itu sebenarnya cermin dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Ya, ini hanya satu saja, karena ini kenapa mencuat, karena ini kan berkaitan langsung dengan dapur emak-emak, karena harga minyak goreng yang langsung melejit. Tapi yang lain kan banyak, mulai dari daging, beras, kedelai, bawang putih, semua itu kan sebenarnya ada moral hazard di sini. Ini negara kartel sebetulnya kan. Itu betul bahwa ini minyak goreng karena memang meledak itu konsumsi massal itu, lalu presiden seolah-olah datang sebagai penyelamat dan gagal semua kan. Dan sekarang Zulkifli juga berupaya untuk nerangin hal yang ya aku masuk akalnya. Keterangan Zulkifli itu harusnya realisasinya yang kita percakapkan, bukan rencananya itu yang masih juga bingung. Jadi tetap kita mesti bongkar satu paket penipuan publik terhadap komoditas yang adalah hak rakyat, terhadap ekstraktif industri yang juga adalah hak rakyat, yang CSR-nya nggak balik ke rakyat, yang hasil dari ekspor itu juga nggak balik ke rakyat. Jadi banyak hal tadi, betul, dari beras, jagung, daging, bawang putih, garam. Ini semua komoditas yang nilai ekonominya justru diperlukan oleh rakyat itu diambil rentenya. Jadi rent seeking ekonomi itu masih tetap ada sejak zaman Orde Baru. Itu yang nggak berubah. Ya. Oke, tapi kenapa kita selalu hidup dalam seperti lingkaran setan gitu kan? Orang berharap tadinya dengan adanya reformasi kita bisa berubah dari politik KKN di masa Orde Baru, dan tapi ternyata kemudian kita justru kembali malah jauh lebih buruk. Karena kalau dulu kan orang nyebut kalau di zaman Orde Baru itu terkonsentrasi lah gitu ya, yang semacam-macam korupsinya itu ada pada pusat-pusat kekuasaan, dan tentu saja pusat utamanya adalah di Istana Kepresidenan. Tapi kalau sekarang ini kan menyebar sampai ke seluruh level di daerah-daerah tingkat 2, baik kota dan kabupaten, itu bisa tercermin dari banyaknya sekali kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. Ya betul, zaman Pak Harto itu korupsi itu melekat pada strategi pembangunan. Memang itu dibikin supaya, kan dulu ada prinsip, bahkan Bank Dunia pernah hitung, nggak apa-apa ada korupsi, yang pentingnya grossnya naik itu. Karena ini akan jadi ongkos, walaupun dia sifat externalities itu, tapi dia bisa dikalkulasi, tidak akan membebani pertumbuhan ekonomi, walaupun keadilan sedikit. Tetapi pikiran itu udah dibatalkan. Yang disebut developmentalisme itu built-in di dalam developmentalisme adalah korupsi. Tapi korupsi itu nggak dianggap sebagai pelanggaran moral, itu kalkulasi ekonomi aja tuh, buat memuluskan regulasi segala macam. Yang sekarang di dalam sistem demokrasi, korupsi justru dianggap sebagai hal untuk melicinkan politik. Loh, kalau udah demokrasi ngapain politik perlu dilicinkan? Kan mestinya ada kebanggaan orang merasa saya akan bertanding dalam sistem demokrasi, karena itu saya butuh forum untuk saya perlihatkan program saya. Nah, karena nggak ada forum, ya orang malas, ya mending beli suara. Nah, beli suara itu yang diincar oleh oligarki. Jadi oligarki akhirnya beternak politisi yang mampu membeli suara rakyat. Itu masalahnya tuh. Nah, kita mulai sebetulnya tadi, kalau balik lagi, kalau sistem kompetisinya tidak terbuka, ya orang beli kucing dalam karung aja kan. Nggak ada pameran pikiran, nggak ada pameran ide. Itu yang jadi masalah di kita.
Jadi kita keluar dari Orde Baru, tapi belum masuk ke Orde Demokrasi. Artinya kita masih di halaman Orde Baru, belum masuk ke halaman demokrasi itu, masih muter-muter di situ. Nah itu yang sering saya sebut kultur koruptif itu terbawa carry over karena kompetisinya tidak final, atau bukan tidak final, kompetisinya tidak bersih dari awal, yang kita sebut 0% selalu. Itu intinya tuh. Ya. Tapi orang banyak kemudian sudah mulai frustrasi dengan sistem demokrasi kita ini. Dan saya kira banyak senior-senior kita melihat bahwa persoalannya ini karena demokrasi kita kemudian jadi demokrasi yang sangat mahal, sehingga dengan begitu disitulah kesempatan oligarki untuk masuk. Jadi ada pemikiran mestinya dibalikin lagi lah sistemnya ke lama Luther Pusat dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu, yang kembali bahwa pemilihan itu tidak langsung gitu melalui MPR. Iya, itu ide itu terutama di kalangan pernawiran kita mengerti bahwa karena orang jengkel orang pergi ke situ. Padahal bukan itu jalan keluarnya menurut saya itu, karena sangat berbahaya kalau MPR hanya dimaksudkan untuk memilih presiden itu kan, pada akhirnya tidak ada pertanggungjawaban publik kan, itu bahayanya itu. Karena demokrasi udah kita tempuh, walaupun itu dianggap sebagai keunikan Indonesia, tapi mempelajari itu harus betul hati-hati itu. Kalau kita balikkan pada sistem MPR, konsekuensinya panjang itu, dan itu sebetulnya secara teoritis itu merendahkan kualitas demokrasi, karena tetap demokrasi itu ada pertanggungjawaban publik, bukan pertanggungjawaban dari sejumlah orang yang lain. Kalau kita anggap ya MPR itu betul-betul makhluk yang mendekati malaikat itu soalnya itu kan. Nah, kebijaksanaan permusyawaratan rakyat yang dituntun oleh hikmah kebijaksanaan kan itu dasarnya tadinya, kenapa orang mesti balik ke situ. Tapi dunia agak berubah tuh, dan kita mesti anggap bahwa watch langsung dari jurnalis, LSM dan masyarakat harus memungkinkan kekuasaan itu dipertanyakan setiap hari. Kalau lewat MPR ya dipertanyakan 5 tahun sekali doang tuh, itu juga bahaya tuh. Tapi nggak apa-apa, itu wacana yang kita buka aja untuk menghormati kegelisahan kalangan purnawirawan terutama. Ya. Nah apalagi tapi kan sekarang menjadi pertanyaan serius karena tadi publik termasuk media, LSM dan pers juga bisa mempertanyakan. Tapi sekarang kan kita tahu pertanyaan-pertanyaan kita ini, saya kira mungkin dalam hitungan bulan ke depan akan berbenturan dengan KUHP. Itu problemnya tuh. Kita kalau dianggap demokrasi bisa pulih melalui sistem MPR, sekarang ada KUHP yang bakal menghalangi kita bikin kritik apalagi. Jadi secara teoritis, apa buktinya bahwa kalau sistem MPR akan demokratis? Loh, Pak Harto sistem MPR tuh tetap tidak demokratis kan. Bung Karno juga sistem MPR, tetap Bung Karno jadi otoriter tuh. Jadi bukan itu intinya. Intinya adalah watak pemimpin yang mesti didrill oleh publik. Dan sekarang watak itu justru dihalangi oleh KUHP. Kita ingin ada watak presiden yang bersih, karena harus bikin pertanggungjawaban publik. Tapi mereka yang ingin mempersoalkan watak presiden udah dihalangi, karena presiden nggak boleh dihina sekarang kan. Kan itu soalnya kan. Padahal watak itu ya soal kedudukan moral si penguasa tertinggi. Dan di situ hinaan diperlukan. Bukan hinaan orangnya, tapi hinaan presidennya tuh. Karena watak dia itu melekat pada jabatan dia. Nah ini yang dibikin kabur. Perdebatan akademis saya perhatikan udah 3 bulan ini nggak bisa maju-maju. Selalu dianggap bahwa kita mesti hormati. Kenapa ada timur kita menghormati Bapak Presiden? Karena dia adalah Bapak kita. Kurang ajar, betul dia Bapak kita. Masa Bapak bisa diganti setiap 5 tahun? Kan logikanya di mana? Jadi hal-hal semacam itu yang bagi saya ini ngaco tuh. Nah ngaconya itu disebabkan karena tadi di dalam partai tidak ada kurikulum etika politik. Kan mestinya yang beginian diterangkan dalam kaderisasi bahwa presiden itu lembaga, dia tidak boleh dikultuskan itu. Kalau individu boleh dikultuskan sebagai apa? Semua orang ingin mengkultuskan bapaknya, tapi presiden bukan bapak bangsa, bukan bapak keluarga, dia nggak boleh dikultuskan. Itu bedanya tuh. Mau bapaknya korupsi atau apapun tetap dia bapak. Kalau presiden ya bukan dong, nggak boleh. Presiden dikultuskan karena berbuat kriminal. Tapi saya sampai pada satu pertanyaan, tadi Anda menyinggung soal watak pemimpin ya. Ini pertanyaan saya, ini watak pemimpin atau watak bangsa? Karena saya ingat ada sebuah adagium yang menyatakan bahwa sebuah bangsa itu mendapatkan pemimpin ya sebagaimana bangsa itu menginginkannya. Ya, kalau bangsa menginginkan lewat pemilu yang jujur ya nggak apa-apa kan. Kan pemilunya dibikin tidak jujur sehingga bangsa ini dididik tidak jujur. Yang bikin aturan itu yang nggak jujur
Jadi bangsa kita sebetulnya menganggap, oke, kita ingin pemilihan yang bagus, tapi bangsa kita karena taraf pendidikannya belum sampai dalam upaya untuk memeriksa situasi politik, lalu tergoda aja untuk memilih seorang. Sekarang kemiskinan muncul di desa-desa. Padahal APBN kita berlebih karena dari desa-desa itu dikumpulkan batu bara, dikumpulkan sawit, tapi nggak balik ke desa-desa kan kemiskinan itu. Nah, orang dalam keadaan miskin itu dia nggak peduli lagi dengan apa yang kita bicarakan di FNN, talk show di televisi atau pidato segala macam orang yang mau jadi presiden. Mereka cuma ingin oke, silakan pidato, setelah pidato tinggalin kami uang untuk kami beli makanan tuh. Jadi itu yang terjadi itu. Nah, ini gagalnya adalah sinyal presiden yang tidak memberi semacam sugesti bahwa kita harus belajar politik sampai ke daerah itu. Nah, orang miskin itu pasti dengan mudah disogok oleh dana politik. Karena itu kita duga surplus APBN kita 2 tahun terakhir ini akan dipakai untuk menyogok orang miskin. Itu konyolnya bangsa ini. Dan lebih konyol lagi, partai-partai tidak punya pendidikan politik tentang itu. Kurang sekali, hanya beberapa partai yang saya lihat mulai memasukkan kurikulum anti korupsi dalam kampanye. Ya. Karena saya tergelitik ini, Bung Rocky. Ini pernah ada, saya mengacu pada satu khasanah dalam sejarah Islam ya. Itu pernah namanya Khalifah Ali, itu digugat oleh anak muda gitu. Dia mempertanyakan mengapa pemerintahan di masa Anda ini lebih buruk dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu. Dan jawaban dari Ali itu menohok. Karena dia menyatakan karena pada masa Umar pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu rakyatnya seperti saya. Sementara ya rakyat seperti Anda. Itu pelajaran logika yang bagus dan pelajaran etika yang tertinggi gitu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi itu. Kenapa demokrasi tidak jalan kalau kita tanya pada tokoh-tokoh politik? Ya karena kami hanya bisa pamer wajah kami di baliho. Kira-kira begitu jawabannya. Sementara otak kami kalian tidak bisa periksa tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi permainan semiotik semacam ini yang membuat orang merasa udah nggak apa-apa lah dipasang baliho macam-macam walaupun otaknya nggak ada tuh. Jadi benar sekali bahwa rakyat sebetulnya dikondisikan untuk memilih orang dulu pada akhirnya begitu dan orang curang. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita nggak perlu terlibat dalam tebak-tebakan lagi ya. Silakan menebak dari alam pikiran sendiri. Ya. Tapi kita ucapkan selamat Anies Baswedan merayakan ikon internasional dari DKI. Ya. Nah, itu adalah ikon bangsa tuh. Oke, selamat datang di Citayam Fashion Week. 0% juga harus diucapkan nanti malam. Okay. Yes. Terima kasih, Bung Rocky. Iya. Oke.